melanjutkan pertemuan minggu lalu yang masih membahas tentang unsur-unsur dakwah. Masih ingat ya dengan berbagai unsur-unsur dakwah mulai dari dai, mad'u, unsur-unsur yang lainnya, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dakwah, yang mana salah satunya adalah metode dakwah. Seperti yang ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, bahwasanya ada 3 metode dakwah, yaitu bil hikmah, bil mau'idah hasanah, dan bil mujadalah billati hiya ahsan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Bismillahirrohmanirrohim, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa terdapat 3 metode utama dalam berdakwah, yaitu bil hikmah, mau'idah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Ketiga metode ini bukanlah pilihan yang digunakan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan objek dakwah atau mad'u. Metode yang pertama adalah bil hikmah. Secara bahasa, hikmah berarti kebijaksanaan. Dalam konteks dakwah, hikmah berarti menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kebijaksanaan, menggunakan argumentasi yang tepat, mempertimbangkan situasi, kondisi, tingkat pengetahuan, serta latar belakang mad'u. Seorang dai tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga memperhatikan kapan, kepada siapa, dan bagaimana pesan itu disampaikan. Selanjutnya, mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah berarti memberikan nasihat yang baik, santun, lembut, dan menyentuh hati. Tujuan dari metode ini bukan untuk menyalahkan atau menghakimi seseorang, melainkan memberikan motivasi agar mad'u terdorong untuk melakukan kebaikan dengan kesadarannya sendiri. Selanjutnya yaitu mujadalah billati hiya ahsan, yang mana metode ini digunakan ketika terjadi perbedaan pendapat atau dialog dengan pihak lain. Namun Al-Quran menegaskan bahwa dialog tersebut harus dilakukan dengan cara yang paling baik. Artinya, seorang dai harus menghargai lawan bicara, tidak merendahkan pendapat orang lain, serta menyampaikan argumentasi berdasarkan ilmu dan etika. Ketiga metode tersebut tetap relevan diterapkan dalam kehidupan saat ini. Misalnya, ketika berdakwah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun podcast. Seorang konten kreator muslim hendaknya tidak hanya membuat konten yang menarik, tetapi juga memperhatikan cara penyampaiannya. Apakah kontennya mengandung hikmah? Apakah nasihat yang diberikan menenangkan hati? Apakah ketika berbeda pendapat tetap menjaga adab dalam berdiskusi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi indikator bahwa dakwah digital juga harus mengikuti pedoman Al-Quran. Di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang semakin modern ini, maka apapun bentuk media dakwah yang digunakan harus tetap mengandung pesan-pesan yang bijaksana, moderat, toleransi, tidak menyebarkan kebencian, dan tetap sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sebagai bentuk penguatan materi, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan pengamatan terhadap salah satu video dakwah yang ada di media sosial TikTok. Silakan dicermati bagaimana media dakwah yang digunakan, bagaimana strategi dakwahnya, dan bagaimana pesan dakwah itu bisa tersampaikan. Silakan dicermati, dianalisis, dan disesuaikan dengan penafsiran Quran Surat An-Nahl ayat 125. Semoga pembelajaran kita di pertemuan hari ini bisa menambah pengetahuan bahwasanya keberhasilan dakwah tidak melulu tentang pesan dakwahnya saja, tapi tentang bagaimana cara penyampaian dakwah dan media apa yang digunakan.